Selamat berjumpa para pemirsa. Saya RD Martinus Emmanuel Ano, Ketua Unio Keuskupan Denpasar, menyampaikan 1-2 hal terkait dengan retret tahunan Imam Keuskupan Denpasar yang terjadi tahun ini di Hotel Sylvia, Labuan Bajo. Kami yang ikut retret berjumlah 33 orang, dan itu adalah sebagian besar dari seluruh Imam Unio Keuskupan Denpasar yang total berjumlah 38 orang. 4 yang lain karena ada halangan tidak bisa bergabung bersama kami. Dan tahun ini kami mengadakan retret untuk mendukung dan menopang karya pastoral Keuskupan Denpasar yang bertemakan gereja dalam perutusan kontekstual. Dan ini adalah tema terakhir hasil sinode keuskupan, sinode yang keempat yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini. Setelah ini kita akan memasuki sinode yang kelima, namun sebelum melangkah lebih jauh, kami sebagai para imam di gereja lokal Keuskupan Denpasar merasa perlu untuk kembali mereinstall pribadi kami sebagai alat-alat dan utusan-utusan Tuhan yang berkarya dalam konteks pelayanan pastoral di Keuskupan Denpasar. Terkait dengan tema gereja dalam konteks perutusan yang kontekstual, kami merasa perlu untuk mendalami tema ini dalam sebuah retret kali ini, dan karena itu kami memanggil seorang pendamping atau pemberi retret, juga seorang imam, Ketua Unio Keuskupan Ruteng, Romo Dr. Maksirgus Esfil MSI. Beliau adalah guru besar di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, dan beliau juga adalah Ketua Unio Keuskupan Denpasar. Beliau seorang sosiolog. Kami coba meminta untuk melihat dari perspektif sosiologi dan kultural untuk bagaimana kami membaca konteks yang kami miliki dalam karya pastoral sesuai dengan tema gereja dalam konteks perutusan yang kontekstual. Setelah kami mengikuti retret ini selama kurang lebih 3 hari full, akhirnya kami menemukan sesuatu yang sangat istimewa terkait konsep tentang apa itu konteks yang ada di sekitar kami untuk kami bisa diutus sebagai utusan Tuhan di sana. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi pokok pikiran untuk membantu kami menyadari bahwa satu hal yang penting, bahwa tugas perutusan itu ternyata bukan tugas gereja, apalagi tugas pastor. Karena tugas perutusan itu adalah tugas yang dimandatkan dan diberikan oleh Tuhan melalui gereja, yang oleh gereja memakai tangan-tangan para imam untuk melakukan karya perutusan Tuhan yang memang mengharapkan dunia ini selamat dalam dekapan kasih-Nya. Maka dari itu, konsep pertama yang dapat kami pahami adalah ternyata tugas perutusan itu adalah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, dan karena itu gereja dan imam harus selalu dibingkai oleh kekuatan Allah sendiri dalam tugas perutusan itu. Maka satu hal yang penting untuk kami sadari, biarkan tugas perutusan ini dibingkai oleh Allah Tritunggal. Jadi bingkai trinitaris sebagai sebuah karakter utama untuk tugas perutusan yang kami embankan melalui gereja. Paradigma kunci dalam perutusan gereja pada masa kini adalah konsep dari perutusan Tuhan itu sendiri, yang kadang-kadang dia terlupakan atau disembunyikan karena seringkali kita atau gereja terlalu sibuk untuk memenangkan apa yang dianggap sebagai misinya sendiri. Jadi dia terlepas dari misi Tuhan itu sendiri. Karena itu dalam diskusi-diskusi tentang perutusan gereja pada masa kini, kita ingin ditarik kembali atau diingatkan sekali lagi bahwa seluruh fondasi dan landasan perutusan kita harus diletakkan di dalam missio Dei atau perutusan Tuhan sendiri sebagai prinsip penyelenggara dan titik awal. Itu yang kami geluti pada hari pertama. Jadi menemukan kembali karakter perutusan dengan dibingkai oleh Allah Tritunggal. Kemudian pada hari yang kedua kami coba keluar sedikit dari pemahaman dan konsep tentang perutusan itu ke dunia yang ada di sekitar kami. Maka kami coba membaca konteks yang sedang mengitari gereja dan seluruh karya perutusan para imam adalah sekularisme. Yang kedua ini
kita ingin melihat bingkai trinitaris dari perutusan Tuhan dan juga tentu saja perutusan gereja dan perutusan kita sekalian. Dunia sudah memasuki era modern dan dengan budaya sekular telah menempatkan dunia itu pada posisi di mana rasa kebergantungan terhadap Tuhan dan gereja itu semakin berkurang dan bahkan hampir hilang. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana kita memanage supaya tetap bisa menjadi utusan yang berguna dan berharga, karena ternyata masih ada ruang-ruang kosong yang bisa diisi di dalam sekularisme dan juga post-sekularitas yang kemudian di dalamnya sebagai utusan Tuhan kita tetap bekerja dan berkarya, karena ada ternyata hal-hal yang tidak bisa dilayani oleh kemajuan dunia yang tetap menjadi kebutuhan manusia, yaitu tentang spiritualitas, tentang kasih, tentang kebahagiaan, tentang keadilan. Dan karena itu kami mencoba membaca bahaya atau juga kenyataan yang ada dari sekularisme itu untuk kami masuk di dalamnya. Maka kita sebagai utusan Tuhan harus mengerti dan memahami bahwa untuk bisa masuk sebagai utusan Tuhan dalam dunia yang sekular, kita harus menjadi pribadi yang nomor satu transformatif, yang kedua rekonsiliatif, dan yang ketiga itu empowerment. Jadi pribadi yang bisa memberdayakan untuk memulihkan kembali keberadaan dunia untuk kembali digenggam dalam dekapan kasih Allah. Kesadaran akan menjadi pribadi yang menjadi agen perubahan atau transformasi, yang dalam transformasi itu mengakibatkan ada luka-luka dan sakit-sakit yang muncul, maka perlu rekonsiliasi, dan rekonsiliasi itu ternyata bukan tentang penyelesaian masalah, tapi bagaimana membangkitkan kembali harga diri dari mereka yang memiliki masalah. Jadi mengangkat kembali harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Dan karena ini sebuah tugas yang tidak penting, maka kita butuh bantuan kehadiran Roh Kudus. Maka dalam upaya pemberdayaan dan pemulihan serta persatuan, kita tetap dibingkai oleh kekuatan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini gambaran yang kami dalami dan geluti pada hari yang kedua. Lalu kemudian kita masuk ke hari yang ketiga untuk melihat kembali ternyata konteks perutusan yang paling penting bukan tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar, karena paling utama adalah kesadaran diri kami sebagai imam itu konteks. Maka imamat adalah konteks dari perutusan. Dengan ini kami diajak dan diantar untuk kembali ke dalam diri dan melihat siapa itu imam. Maka dalam konteks ini setiap imam diharapkan untuk kembali menyadari bahwa imam adalah alter Christi, simbol kehadiran Kristus yang lain di dunia. Maka dalam tugas karya dan perutusan sebagai imam, imam harus selalu berkiblat pada atau bersatu dengan Yesus. Maka menjaga perjumpaan dan persekutuan dengan Kristus menjadi menu harian yang harus dan wajib dilakukan setiap hari oleh seorang imam. Kemudian selain punya makna kristologi, keberadaan seorang imam sebagai konteks juga terkait dengan gereja. Jadi makna eklesiologis bahwa gereja adalah mempelai seorang imam, karena gereja adalah mempelai Kristus. Maka dalam tugas perutusan sebagai imam, yang para imam perlu sadari adalah posisi dirinya di dalam gereja dan di hadapan gereja. Di dalam gereja, imam memiliki namanya otoritas yang diberikan melalui sakramen tabisan, sehingga imam itu ditabiskan menjadi imam, nabi, dan raja. Dan otoritas ini yang membantu imam untuk tugas karya dan pelayanan perutusan ini bisa berjalan dengan baik ketika mengalami benturan-benturan yang mungkin agak membahayakan. Nah, kemudian itu di dalam gereja. Ketika keluar, imam adalah dia yang bekerja sebagai mempelai gereja, karena gereja adalah mempelai Kristus, dan coba imam menempatkan diri di hadapan gereja. Nah, di hadapan gereja, imam berhadapan dengan umat yang dilayani. Lagi di situ ada kenyataan dan tantangan yang dihadapi. Akhirnya seluruh keberadaan imam sebenarnya menjadi konteks yang harus dipahami dan disadari untuk kemudian imam bisa diutus sebagai utusan Allah di tengah konteks yang ada di sekitar. Dengan kata lain, retreat ini telah membantu kami untuk menemukan kembali siapa diri kami di hadapan Tuhan, siapa diri kami di hadapan gereja, siapa diri kami di dalam gereja, dan siapa itu kami sebagai utusan Tuhan melalui gereja di tengah dunia. Ada banyak kenyataan dan tantangan yang dihadapi, tapi lagi-lagi kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal lah yang membingkai seluruh karya perutusan gereja dan karya perutusan Tuhan melalui gereja yang dipercayakan para imam.
Kami telah mengalami 3 hari yang sangat hebat di tempat ini, dan semoga apa yang kami dapat dan kami gumuli menjadi kekuatan baru untuk kami melangkah maju menjadi utusan-utusan Tuhan yang signifikan dan relevan. Dengan catatan bahwa setiap yang dipandang sebagai relevan belum tentu itu benar. Karena yang paling benar adalah apapun itu dan siapapun imam, ia tetaplah alat di tangan Tuhan, dan ia tetaplah utusan Tuhan yang dipercayakan Tuhan melalui gereja, agar gereja menjadi sakramen tanda yang menyelamatkan bagi dunia. Retreat kali ini juga sebenarnya kami lakukan dengan satu paket. Jadi istilahnya di satu sisi kami ingin memformat kembali diri kami melalui kegiatan retreat dan permenungan-permenungan yang secara rohani diharapkan membantu menyegarkan kembali hati dan pikiran kami dalam tugas karya dan pelayanan sebagai imam. Dan yang lain juga, retreat yang kita lakukan bersama ini untuk secara internal mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami para imam Keuskupan Denpasar. Juga kami memakai kesempatan ini untuk, karena Labuan Bajo ini juga sebuah tempat wisata yang menjadi destinasi banyak orang, kami merasa juga perlu mengenal tempat ini supaya dengan pemandangan-pemandangan indah dan menarik yang kami alami di sini membuat kami juga makin mengerti dan memahami konteks bahwa seindah apapun dunia ini, itu semua adalah karunia Tuhan. Sehingga di hari terakhir retreat kami sebelum kami kembali ke Labuan Bajo, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan melalui kebaikan hati Sylvia sekeluarga untuk bisa menikmati namanya Tour Islands. Jadi kami diberikan kesempatan untuk tour ke beberapa pulau yang memang menjadi destinasi wisata di Labuan Bajo, seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain yang ada kalau memang waktu masih memungkinkan. Setelah semuanya itu kami lalui bersama, baru nanti hari Sabtu kami akan kembali ke Denpasar, ke paroki dan tempat tugas kami masing-masing di mana kami diutus. Sedikit gambaran dari seluruh perjalanan proses retreat kami selama sepekan di Labuan Bajo, kurang lebih seperti itu. Bapak dorang ada di mana? Mampus. Dari tempat ini, saya juga mengatasnamakan segenap dan seluruh teman-teman Unio mengucapkan pertama syukur kepada Tuhan untuk rahmat dan berkat yang telah mengantar kami bisa mengikuti retreat di tempat ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah memberikan kesempatan kami para imamnya untuk mengadakan retreat. Terima kasih kepada keluarga besar Sylvia Hotel dan juga Villa yang telah menerima kami sebagai tempat untuk kami memformat kembali diri kami sebagai seorang imam di tengah dunia. Dan terima kasih juga kepada segenap umat dan siapapun yang dengan cara yang tersendiri telah membantu mensukseskan retreat Imam Keuskupan Denpasar kali ini untuk tahun 2022. Segala perhatian, cinta, dan apa yang Anda telah berikan adalah doa untuk mendukung eksistensi dan keberadaan kami. Dan kami akan selalu membawa Anda semua dalam doa kami. Kita tetap bersatu dalam doa untuk sama-sama menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan melalui gereja, karya dan pelayanan kita. Salam sehat dan sukses untuk Anda semua dimanapun berada. Semoga Tuhan memberkati. Romo Eman Ano dari Sylvia, Labuan Bajo. Terima kasih.